Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat bagi kita semua. Saya Aziumardi Azra, Ketua Dewan Pers Republik Indonesia. Dengan ini ingin sedikit berbicara tentang kebebasan pers dan demokrasi. Ya. Kebebasan pers atau kebebasan media, kebebasan berekspresi itu walaupun berbeda-beda istilahnya, tapi pada dasarnya adalah sama ya. Kebebasan pers, kebebasan berekspresi, karena pers itu adalah ekspresi ya kan. Nah, apa hubungannya dengan demokrasi? Menurut banyak ahli mengenai demokrasi dan juga ahli mengenai pers, pers itu adalah salah satu pilar dari demokrasi, bahkan disebut orang sebagai pilar keempat dari demokrasi. Kalaupun kita nggak sebut nomor pilarnya, tapi adalah salah satu esensi, salah satu prinsip dasar yang diperlukan untuk demokrasi bisa tumbuh dengan sehat. Jadi tidak mungkin demokrasi bisa tumbuh kecuali kalau kita memiliki pers yang bebas, pers yang merdeka, kebebasan pers yang terjamin ya, yang bisa setiap warga negara itu bisa mengekspresikan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi melalui media. Nah, media itu, pers itu adalah salah satu alat, salah satu media, salah satu wahana untuk menjadi apa yang disebut sebagai check and balance ya. Check and balance menjadi kekuatan untuk menyatakan hal-hal yang mungkin tidak pada tempatnya, itu disebut dengan check dan balance, menjadi perimbangan. Jadi kalau tidak ada pers yang bebas, yang merdeka, maka kemudian check and balance itu nggak ada, menjadi tidak berjalan dengan baik. Dan oleh karena itulah maka kemudian kehadiran pers yang merdeka, yang bebas itu diperlukan agar demokrasi bisa tumbuh dengan sehat ya. Nah, kalau misalnya ada pembatasan baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kebebasan pers itu atau kebebasan berekspresi itu, maka kemudian demokrasi kita bisa mengalami kemunduran. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini banyak pengamat mengatakan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia tidak sepenuhnya terwujud ya, masih ada gangguan-gangguan terhadap kebebasan berekspresi itu, misalnya adanya buzzer, adanya hackers, adanya doxing dan lain sebagainya yang mengganggu kebebasan pers itu. Nah, oleh karena itulah kita di Dewan Pers ini mari kita berjuang bersama-sama bersama konstituen yang ada di Dewan Pers, yaitu 11 konstituen yang merupakan organisasi para jurnalis, organisasi perusahaan pers, dan juga masyarakat sipil. Mari kita berjuang bersama-sama untuk memastikan bahwa kebebasan pers itu tetap terwujud. Bahkan kita harus terus-menerus memperjuangkannya. Jadi jangan menganggap bahwa kebebasan pers itu sudah selesai. Malah harus diperjuangkan terus-menerus. Karena apa? Karena di dalam perkembangannya tidak semua orang bisa menerima kebebasan pers itu, malah kemudian berusaha untuk membatasi atau bahkan kemudian memberangus ya. Nah, kita beruntung sebetulnya Indonesia ini sejak tahun 98-99 ketika terjadi reformasi, waktu itu Presiden B.J. Habibie ya mengambil kebijakan yang sangat penting, yaitu membangun ataupun meletakkan dasar-dasar bagi kebebasan pers. Nah, apa yang sudah diletakkan oleh Presiden Habibie ini harus kita perjuangkan terus-menerus, jangan dianggap udah selesai. Karena apa? Karena tantangan yang kita hadapi itu terus-menerus terjadi. Marilah bersama Dewan Pers kita semua menggalang kekuatan agar kebebasan berekspresi, kebebasan pers itu tetap terwujud. Inilah masa depan bagi demokrasi kita. Ya, demokrasi kita tidak mungkin bisa sehat, tidak bisa tumbuh dengan baik kecuali ada kebebasan pers. Marilah kita bersama Dewan Pers untuk berjuang menegakkan dan memperkuat kebebasan pers itu dan sekaligus memperkuat demokrasi. Demikian, terima kasih.